Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, yang terhormat Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, yaitu Pak Dian Ade Kurnia, Mkom. Yang terhormat Bapak Ketua STM IKMI Cirebon, yaitu Bapak Dr. Dadang Sudrajat, SSI Mkom. Dan rekan sekalian yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan kegiatan sosialisasi pengarahan pengisian instrumen KIP. Saya Ahmad Rifan Prayoga selaku moderator pada hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua adalah penyajian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita memasuki sesi pertama yaitu pembukaan yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing untuk kelancaran acara kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi kepada Pak Dian Ade Kurnia. Tempat dan waktu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih di dalam suasana Idul Fitri. Secara pribadi dan institusi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada saudara-saudara mahasiswa penerima KIP angkatan 2022 ya, ini Mas juga ya. Kalau dilihat dari NIM-nya angkatan 2022 ya. Iya Pak, betul Pak. Oh ya, oke. Ya, jadi saudara di sini sebagai penerima mahasiswa KIP, penerima beasiswa KIP pada tahun 2022 ini, mohon di mute ya. Ya, yang mana bahwa kita undang dalam rangka pengisian kuesioner monitoring dan evaluasi KIP tahun 2024 yang diminta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam ini melalui Puslapdik, Pusat Layanan Pendidikan, Biaya Pendidikan. Di sini ada Bu Tati, ada Mas Bani selaku pengelola KIP, dan juga saudara-saudara sekalian, khususnya angkatan 2022 ini. Sebelum pengisian kuesioner, perlu juga kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan program KIP, sekaligus juga saya selaku wakil akademik melakukan pembinaan dan pengawasan dan dalam rangka keberlanjutan program ini. Jika kita lihat dari perjalanan program KIP ini, bahwa angkatan 2022 ini saat ini adalah sudah masuk kepada semester 4 ya, semester 4 betul ya? Semester 4 ya. Artinya saudara sudah melampaui atau melalui 3 semester dan sekarang berjalan di semester genap. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa pembiayaan untuk KIP ini ya, ini hanya kita dibiayai oleh disubsidi oleh pemerintah itu untuk yang S1 itu 8 semester dan untuk yang D3 itu adalah 6 semester. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan bagaimana
keberlanjutan khususnya rekam jejak saudara secara akademik, ya. Jangan sampai ada yang cuti, jangan sampai juga ada yang mundur, ya. Karena untuk KIP ini tidak boleh istilahnya kita hindarilah hal-hal yang sifatnya cuti, kemudian mengundurkan diri, ya. Kemudian juga apa namanya tuh lulus harus tepat waktu. Kalau misalnya kita 8 semester, ya kita harus lulus tepat waktu di 8 semester. Kalau kita ngambilnya diploma 3, maka kita harus apa namanya tuh ini lulus tepat waktu di 6 semester. Itu yang secara akademik, ya. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan subsidi beasiswa KIP, artinya biaya hidup yang telah diterima oleh kalian selama 4 semester ini. Kami harapkan itu adalah, sekali lagi kami ingatkan, itu adalah bukan untuk hal-hal yang mubazir, hal-hal yang eh, tidak berkaitan dengan proses atau penunjang pembelajaran. Jadi kami ingatkan kepada saudara-saudara bahwa eh, subsidi beasiswa biaya hidup yang telah saudara terima itu adalah merupakan eh, bantuan, ya, sifatnya bantuan di mana untuk bagaimana menunjang proses pembelajaran eh, untuk saudara, tidak untuk bayar misalnya hutang bibinya, hutang kakaknya, atau untuk makan apa namanya itu menunjang menopang ekonomi keluarga, tidak seperti itu. Tetapi kita harapkan sebetulnya misalnya saudara punya apa namanya tuh keinginan untuk mengupgrade laptopnya, ya gitu ya, mengupgrade laptopnya itu yang lebih baik, di mana tidak akan terjadi lagi kendala-kendala pada saat kalian belajar, kalian mengerjakan tugas dan seterusnya. Misalnya kalian punya printer di rumah, supaya kalian tidak sewa lagi printer, tidak pontang-panting untuk pembelian printer, tidak ke sana, tetapi kalian enjoy bahwa printernya ada di rumah, laptopnya ada di rumah, sehingga mengerjakan tugas dan seterusnya itu bisa berjalan lancar. Kemudian untuk menunjang juga bagaimana misalnya kalau kalian misalnya punya paket data, karena otomatis kalau paket data itu adalah terkait dengan koneksi internet. Nah, intinya ke hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu bahwa kami STM IKMI Cirebon sampai dengan saat ini tidak memungut, tidak meminta kepada saudara untuk bagaimana apa namanya tuh untuk kekurangan biaya pendidikan dan seterusnya. Ya, jadi perlu saudara ketahui bahwa biaya pendidikan saudara itu ke perguruan tinggi itu sebesar yang diberikan oleh pemerintah itu 2.400.000. Nah, walaupun kami ada selisih, tetapi kami tidak meminta atau melakukan suatu pungutan untuk kekurangannya. Itu tidak seperti itu karena komitmen bahwa silakan eh, apa namanya itu biaya tersebut memang sudah mengcover untuk tercover semuanya untuk eh, proses pembelajaran kita. Nah, itu yang saudara harus pahami, ya. Jadi sekali lagi eh, apabila masih ada hal-hal yang kurang paham tentang penyelenggaraan program KIP ini, saudara jangan apa namanya itu menyimpulkan sendiri. Tanyakan kepada yang berwenang, tanyakan kepada yang ini adalah kepada kami, supaya tidak ada istilahnya isu-isu yang lainnya. Nah, kemudian pada saat ini ya, jadi kita bersyukur ya, apa namanya tuh pencairan semester 4 itu semester genap itu sudah cair
mudah-mudahan semuanya. Dan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena dasarnya bisa cair itu tidak ada lain adalah pengelola sigap untuk melaporkan rekam jejak akademik. Pengelola sigap melaporkan tentang progres setiap semesternya. Masih banyak perguruan tinggi lain itu masih sampai saat ini belum cair, bahkan ditahan. Jadi kita itulah apa kewajiban kita untuk memperjuangkan itu. Jadi kalau saudara misalnya bukan telat ya. Jadi saudara kadang-kadang ini kapan sih cairnya dan seterusnya. Justru kita adalah paling awal. Itu yang harus saudara ketahui saat ini. Oke, teman-teman semuanya, kalau apabila sudah siap untuk pengisian kuesioner ini, maka saya akan berikan linknya dan saya akan memandu dari secara online ini, dan mohon mengikuti, menyimak, mendengarkan ya instruksi-instruksi dari saya ya untuk kelancaran ini semua. Ya, ya silakan nanti diisi ininya. Ya, ya silakan diisi. Ya silakan dicoba. Nah, mungkin Mas Bani bisa chat ke ini ya. Kalau sudah bergabung, Mas Bani ada nggak Mas Bani? Bisa chat ke linknya ya, di chat ya. Sebentar ya. Oke, saya chat ya. Ya, silakan di room chat sudah saya berikan. Kita sama-sama untuk apa namanya tuh mengisi, membukanya ya. Nanti akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Oke, sudah semuanya. Jadi nanti sifatnya kalau ada yang bertanya, kurang paham, langsung on the spot saja ya. Semuanya sudah seperti ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Untuk yang pertama itu adalah data responden. Di dalam data responden ini ya eh, di dalam data responden ini ada nama mahasiswa ya, ada nama mahasiswa. Nah, kemudian di dalam nama mahasiswa ini ketik huruf kapital. Ya, ketik huruf kapital.
Ya, misalnya Adis. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, kemudian NIM ya. Untuk NIM silakan saudara bisa ketik sesuai dengan NIM yang saudara miliki ya. Lalu nomor ponsel langsung dengan 08 misalnya ini seperti ini ya. Lalu email ya, silakan emailnya misalnya misalnya emailnya Dian atau misalnya Adis 2024 Gmail misalnya. Nah, biasanya email ini adalah huruf kecil. Kemudian untuk nama perguruan tinggi itu pilih STM IKMI. Untuk fakultas ya. Untuk fakultas itu karena kita adalah sekolah tinggi, jadi fakultas disesuaikan dengan prodinya. Kalau prodi teknik informatika, maka fakultasnya teknik informatika. Ini seperti ini ya. Nah, ininya prodinya teknik informatika. Nah, kalau prodi manajemen informatika, fakultasnya adalah manajemen informatika, prodinya adalah manajemen informatika, sesuai dengan prodi saudara. Jadi, nama fakultas sama dengan nama prodi, karena kita sekolah tinggi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ini kita dialognya langsung ya. Jadi saya harus memastikan saudara itu paham. Kalau udah Pak, oke, lanjut kan gitu ya. Ini apa nih? Sunarto, Pak mohon maaf belum apa nih? Ini linknya ada nih. Nah, linknya nih. Silakan. Ya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Ya. Oke. Untuk fakultas prodi ada masalah? Aman, Tidak Pak. ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ini lagi diisi Ya. kalian, Pak. Ya, pokoknya pelan-pelan ya. Nah, kemudian perhatikan untuk akreditasi prodi. Untuk teknik, perhatikan, dengarkan. Untuk teknik informatika, akreditasi prodi ditulis baik. Untuk teknik informatika, akreditasi prodi ditulis baik. Untuk RPL, SI juga baik. Untuk manajemen informatika baik sekali ditulisnya. Untuk manajemen informatika baik sekali. Baik sekali. Nah, ini untuk manajemen informatika. Untuk komputerisasi akuntansi ditulis B. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lanjut. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi. Untuk teknik informatika ditulis Baru semangat kuliah mah. Iya emang. Formalitas nih, tak kayak cekenanya botak kan. Beli coy ya. Mal, di mute mal. ya. Jadi untuk akreditasi untuk TI RPLSI ditulis baik.
Akreditasi MI, baik sekali. Akreditasi KA, B. Terima kasih Mas Yoga, mohon dibantu. Mahasiswa angkatan, itu kalian pilih 2022, oke? Pilih 2022. Pak, izin bertanya, Pak. Kalau buat prioritas angkatan 21 itu berarti angkatan 22 ya, Pak? Betul. Jangan Oke. jangan pilih 2021, 2022. Kalian masuk 2022. Masuk KIP-nya ya, Pak? Udah kamu jangan bilang angka, pokoknya 2022, kamu tuh mahasiswa 2022, selesai, titik. Ya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Jelas? Jelas? Nah, Jelas, sekarang Pak. pekerjaan ayah. Perhatikan, untuk pekerjaan ayah, yang ayahnya bekerja PNS, tulis lain-lain. Yang ayahnya bekerja TNI, Polri, tulis lain-lain. Yang ayahnya bekerja swasta, ya swasta, tulis. Pedagang, pedagang. Buruh, buruh. Pensiunan, pensiunan. Nah, kecuali tadi PNS, TNI, Polri, itu ditulisnya lain-lain. Yang ayahnya tidak ada, misalnya almarhum, strip dalam kurung almarhum. Nih contohnya gini, almarhum. Begitu. Jelas? Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Begitu juga pekerjaan ibu. Biasanya kalau ibunya tidak bekerja, jangan bilang tidak bekerja, berarti ibu rumah tangga. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Misalnya ini ibu rumah tangga. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini lanjut ya. Misalnya ini baik sekali. Ya, ini sesuai dengan prodinya. Kemudian lanjutkan. Nah, belum ada. Misalnya, oke. Ini kita lanjutkan. Perhatikan. Di bagian yang kedua, yaitu kriteria dan real mahasiswa. Petunjuk pengisian. Ya. Jadi, Anda harus paham. Yang pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki KIP pendidikan dasar atau menengah? Misalnya Anda dari SD, SMP, SMA tidak memiliki KIP, ya berarti tidak. Tapi kalau misalnya Anda pernah memiliki atau dari mulai SD, SMP ada kartu KIP-nya, berarti iya. Ada pertanyaan di sini? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Misalnya Anda tidak ada, tidak punya. Anda diusulkan, ini awas, jangan salah milih, yaitu diusulkan pada tahun 2022. Ini. Anda diusulkan PIP pada perguruan tinggi mulai tahun 2022. Bapak, maaf. Untuk yang KIP pengganti itu tetap 22 isinya, Pak. Bu Tati gimana, Bu?
Untuk pengganti sama aja kan mulai masuknya 2022, hanya reguler dulu gitu. Jadi tetap sama di 2022. Oke, Baik, Bu. 2022. Nomor 3. Apakah Anda mahasiswa dari keluarga miskin, rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus? Nah, ini penjelasannya. Pilihan ini bisa 5-5 diisi sebetulnya. Bisa lebih dari 1. Tetapi kita harus lihat bahwa kalau Anda dari keluarga punya kartu PKH, maka pilih ini. Kalau Anda punya kartu DTKS, maka pilih ini. Kalau punya PKS dan punya DTKS di checklist berarti dua-duanya ya. Kalau dua-duanya pilih ini. Kalau tidak ada 1, 2, 3, 4, berarti pilih ini gitu. Oke, paham? Paham, Pak. Ya, lanjut. Anda masuk perguruan tinggi, ya. Anda masuk perguruan tinggi melalui jalur undangan. Anda masuk perguruan tinggi melalui jalur undangan. Jelas? Jelas, Status Pak. kemahasiswaan Anda terdaftar dan aktif. Apakah Anda menerima beasiswa lain? Tidak. Kelas pendidikan kuliah Anda reguler, tidak boleh karya eksekutif, tidak boleh kelas khusus, tidak boleh karyawan. Waktu belajar 08 sampai dengan ya bisa 14, bisa 15. Yang penting ini kita seragamkan aja sampai dengan pukul 15. Anda merupakan pengguna KIP pada, nah ini Bu Tati mungkin tadi ya ada pertanyaan dari mahasiswa. Kalau yang pengganti berarti pengganti ya Bu. Kalau yang awal sejak awal ya. Gimana Bu? Iya. Ya, jadi kalau sejak awal berarti 2022 ya. Kalau pengganti pengganti di situ misalkan semester 2 maksudnya. Ya, pengganti itu tetap dia masuknya 2022 tapi pengganti. Sesuai dengan masuk di KIP-nya aja. Ya. Ini baru cair berapa kali gitu. Berapa semester itu aja. Betul. Ya. Tetap 2022 dimasukkan di 2023 berarti masuknya 2023 gitu kan karena pengganti. Coba ada yang maksudnya ada yang ongoing nggak yang maksudnya nih? Siapa tadi ya? Saya, Pak. Nah, kamu kan tetap masuknya 2022. Tapi semester 1 kamu kan nggak masuk kan? Gitu ya? Iya, Pak. Baru dapat Jadi, pas semester 3. semester 3. Jadi masuknya pengganti gitu ya Bu mungkin ya? Iya, berarti 2023 ya masuk KIP-nya. Iya, tapi Kan semester 3 masuknya. Jadi di 2023 KIP-nya. Nah, ini nih yang ininya berarti ya.
Anda diusulkan PIP pada perguruan tinggi mulai tahun 2023 karena pengganti ya. Iya, Paham? 2023. Ya Bu ya. Paham. Ya, jadi jangan sampai Iya, salah nih. Tapi kalau yang dari awal itu adalah 2022. Yang Ya. dari awal sama yang prioritas 2022. Kalau Ya. pengganti di semester 3 berarti 2023. Ya. Oke ya. Ini harus clear nih di sini, ya. Lalu jenis rekening tabungan Anda bansos. Berapa jumlah biaya hidup KIP kuliah per semester? Pak, maaf. Untuk yang jenis rekening saya biasa aja, Pak. Yang umum ada adminnya. Iya, diisikan aja umum. Oh. Karena waktu itu pengganti. Ya, pengganti kan? Iya, Ibu. Jadi umum. Oke. Berarti Baik, Bu. yang lainnya bansos ya? Nggak bisa. Itu pilihannya hanya satu, just one only. Maksudnya rekening dua-duanya ada yang reguler. Ya, yang rekening itu nggak akan berubah dari awal, hanya satu nomor rekening. Jadi yang dipakainya yang rekening KIP kuliah. KIP Kalau yang kuliah. mulai dari awal berarti itu rekening KIP kuliah. Karena dibuatkan dari Dikti. Paham ya? Oke, lanjut. Berapa jumlah biaya hidup KIP kuliah per semester yang Anda terima? Nah, di sini ada yang semuanya sama. Berapa? 48. 48. 48, Pak. Oke, di sini. Ya, 4.800.000. Pak, punten mau tanya, saya kan KIP pengganti ya, tapi saya nggak dapat uang ya Pak, cuman biaya kuliah aja saya, jadi milihnya yang mana ya? Dapatnya skema 2 kan, jadi nggak dapat uang kuliah, nggak dapat uang saku, uang pendidikannya dapat. Jadi yang ini cair, ya. tidak menerima biaya hidup. Oke, baik Pak, Bu. Makasih banyak ya Pak, Bu. Baik. Berapa kali Anda telah menerima biaya hidup? Ya, berapa kali? Sesuai dengan dana yang masuk kepada rekening saudara. Kalau yang dari awal berarti sudah 4 kali ya? Ya, yang Ya, 2022 4 kali, yang di 2023 berarti 2 kali. Ya, kalau yang pengganti berarti berapa kali, gitu kan? Ya. Nah, kalau yang tadi skemanya, skema 2, maka ini belum cair kalau yang skema 2, gitu. Oke. Tapi kalau yang normal, Baik Pak, makasih banyak. Ya, itu 4 kali. Apakah buku tabungan dan ATM KIP disampaikan secara pribadi atau nah ini yang ini. Pilih, awas jangan sampai salah yang nomor 11. Pribadi. Kami tidak menyimpan buku rekening saudara apapun itu bentuknya. Oke. Bagaimana Anda mengambil dana KIP? Ini pilihan antara ATM dan M-Banking. Kalau Anda ngambil pakai apa? ATM. Iya Pak, ada yang M-Banking juga sih Pak. Yang jelas tidak boleh ini. Kita nggak pernah itu melakukan itu. Apakah terdapat potongan biaya hidup? Tidak ada. Pilih yang ini, awas jangan sampai salah. Ya. Apakah terdapat pembayaran yang dilakukan mahasiswa kepada tidak ada? Pilih ini.
Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan kampus dengan biaya pendaftaran? Tidak ada. Silakan, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Yang mana? Apa? Maksudnya gimana itu? Terkait? Hah? Punya Kenapa ATM nggak belum kamu? e-banking? M-banking punya? Buat aja m-bankingnya ya. Iya, M-banking kan? Iya, Dibikin. bikin aja sekarang bikin m-banking. Jadi isiannya m-banking. Kalau mau bikin ATM silahkan datang ke BRI yang terdekat membuat ATM-nya. Paham ya, yang belum punya ATM berarti datang ke BRI terdekat untuk buat kartu ATM. Tapi m-banking juga boleh buat sendiri. Jadi nomor 12 itu bisa lewat ATM, bisa lewat m-banking. Jelas? Oke. Kita lanjutkan. Kalau semuanya ini sudah jelas, cek lagi ke atas. Jangan sampai ada yang kelewat. Ya. Cek lagi ke atas, jangan sampai ada yang kelewat. Ya, karena kalau ada yang tidak diisi, itu tidak akan bisa melanjutkan kepada pengisian berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga. Ini bagian kewajiban mahasiswa. Apakah Anda telah menandatangani surat pernyataan penerima KIP dan bermaterai? Ya. Apakah Anda pernah mengajukan cuti akademik? Tidak. Ya. Kapan Anda mulai belajar di perguruan tinggi? Nah, ini saya seragamkan ya, diseragamkan untuk angkatan 2022 ini. Ini adalah 3 Oktober 2022. Jadi di sini bulan Oktober tanggal 3 2022. Ya. Berapa nilai IPK terakhir Anda? Berapa nilai IPK-nya? Berarti kalau sekarang saudara sudah sampai dengan semester 4, IPK-nya sampai dengan semester 3. Nah, cara ngeceknya supaya konsisten di KIP ya. Di sistem KIP di situ ada IPK ya. Silakan dicek. Ya. Jadi di akun masing-masing sudah tersedia di situ IPK-nya ya. Samakan dengan akunnya. Oke, lanjut. Nah, yang nomor 22, apakah Anda berpotensi untuk lulus melewati masa akhir pembiayaan? Maksudnya begini, di awal saya sampaikan bahwa pembiayaan KIP itu adalah S1 8 semester, D3 6 semester. Ya, kita tidak mau kalian
lewat dari masa akhir pembiayaan. Jadi kalau pertanyaan nomor 2 dua ini artinya kalian jawabnya ini tidak. Artinya kalian tidak berpotensi untuk lulus melewati akhir pembiayaan. Artinya kalian harus lulus tepat waktu. Paham? Paham, Pak. Ya. Lalu di sini ada kritik kendala permasalahan terkait. Apa kira-kira? Kami minta kalau memang tidak ada kendala, tulislah tidak ada kendala. Terkait program KIP ya. Jelas? Ya. Misalnya, apakah pencairan beasiswa KIP telat? Tidak telat kita. Ya. Tidak telat. Ya. Kadang-kadang kalian yang telat mengirimkan dokumen. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Kalau memang tidak ada kendala, tidak ada kendala. Jangan kemana-mana. Kalau saran, ini masukan, misalnya untuk mungkin yang tadi ya, yang skema 2 yang tidak ada biaya hidup, ya boleh saja masukan. Misalnya untuk yang akan datang bagi yang mendapatkan di skema 2, semoga mendapatkan bantuan biaya hidup misalnya. Paham nggak? Bisa nggak nulisnya? Ya. Jadi semoga bisa mendapatkan bantuan hidup untuk yang skema 2. Yang lain-lainnya saya kira tidak ada. Ya, kalau misalnya tidak ada saran, ya kalian tidak boleh kosong juga. Cukup. Tidak ada masukan. Misalnya begitu. Silakan ada yang memberikan ini. Salman Abdullah, pilih reguler. Ini kamu nggak memperhatikan namanya. Coba Salman mana? Berhenti dulu kalau lagi di jalan kamu. Reguler ya. Makanya kalau yang lagi bicara itu tolong diperhatikan ya. Ya, kalau bisa kalau perhatikan berhenti dulu, fokus. Jangan ngisi yang begini lagi jalan. Pak si Iqbal, kamu cek di KIP di sistem KIP. Ada di situ. Mohon maaf, Pak. Di akun KIP-nya nggak ada IPK-nya, Pak. Gimana tuh, Bu? Masa nggak ada? Semester berapa? Nggak ada semua, Bu. Nggak ada semua. Iya, Bu. Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada berarti lihat di PDPT aja. Di mana ya, Bu, itu? Ke akademik ya Pak Adian ya, nanya di akademik berapa? Akademik. Iya, ke akademik. Coba di refresh, Mas. Barangkali bisa. Mas Suka nanti tolong dibantu ya. Oh, loading ya. Yang lain ada? Yang lain? Oh, ada, Pak. Tampil. Iya, tampil. Nggak mungkin nggak ada.
Kalau yang KIP pengganti belum cair, kendalanya apa? Maksudnya gimana? Gimana itu maksudnya? Ada yang memang belum cair, Pak Dian, 6 orang itu. Tapi tidak apa-apa, karena sudah saya ajukan lagi permohonannya. Boleh di ini aja, ditulis di kendala ya? Iya, kendalanya Kami, karena ya, ya kami belum cair. Ya. belum cair karena terkendala dari LLDK-nya belum terpenuhi. Tapi sudah diajukan permohonan ke dari kampus ke LLDK gitu aja. Ya. Oke, clear ya? Iya, Pak. Ada lagi? Sebelum disubmit, sebelum dikirim, pastikan ini sudah ini. Jadi bisa klik menu sebelumnya. Oh, bisa, masih bisa. Coba dicek lagi. Barangkali ada yang salah. Semuanya huruf kapital ya, supaya jelas. Bapak izin bertanya untuk Ya. yang pelajaran yang tadi reguler itu apa ya Pak? Saya kelewat yang bagian itu Pak. Gimana? Yang jam pembelajaran tuh Pak. Nih. Oh itu. Terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, pastikan seperti ini. Sekali lagi, ya, baca lagi dan pastikan benar. Ya, pastikan benar. Kalau ragu, tanya. Saya masih punya waktu, ini 5 menit lagi, karena masih ada sosialisasi yang lain. Silakan. Nah, bagi yang belum ngisi, kalau ya saudara mampu menjelaskan, ya tolong dikasih tahu ya oleh saudara yang hadir. Tapi kalau belum, ya belum misalnya ragu, silakan datang ke kampus. Kita tunggu sampai besok jam 10.00. Hubungi Bu Tati ya Bu ya. Besok ada Bu ya? Ya Pak, ada Pak. Ya, Kampus jadi tolong. Kalau saudara yang tidak hadir, saudara belum mampu untuk menjelaskan secara detail, udah kamu bilang segera hadir ke kampus paling lambat besok hari Sabtu jam 10 pagi. Jelas? Jelas, Pak. Ya, saya harus keluar-keluar begini. Kadang-kadang mahasiswa itu nggak jelas. Ini tegas ini, ya. Ini siapa lagi nih? Putra, Bu, ini ada yang nanya, kalau pengganti KIP diusulkannya tahun berapa? Tadi udah jelas sebetulnya ya. Coba ngomong Putra. Iya, Pak. Nah, gimana? Ya tadi soalnya ada yang bilang tahun 2022, ada yang bilang juga tadi kata ibunya kan tahun 2023 tuh, jadi bingung yang benernya yang mana soalnya masih ragu. Diulang lagi ya. Karena masuknya KIP 2022 yang dari awal berarti 22 kalau yang awal, tapi kalau pengganti berarti di semester 3.
Jadi di situ checklistnya 2023 karena pengganti. Oh ya Bu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Yang ininya Ya. nih, yang ininya 2023, perhatikan. Berarti yang ininya pengganti. Paham? Paham Pak. Tapi kamu tetap tahun masuk kamu tuh 2022 gitu. Iya Pak, paham. Kamu di sininya nih, ini ada related dengan ini nih. Mungkin kamu bingung di sini nih. Tahun masuk, ya kamu di sini 2022 bukan 2023. Paham? Iya Pak. Paham. Makasih Pak. Ya, ini intonasi suara saya terdengar tegas. Kenapa? Karena saya ingin menegaskan. Ya. Jadi supaya kamu tuh dengar, paham, jelas gitu ya. Pak, punten Pak, boleh lihat Nah. yang bagian 3-nya lagi nggak Pak buat cross check Pak? Bayu ya? Iya Pak. Dan kamu lain kali kamu jangan terlambat. Iya Ya. Pak, maaf Pak. Ya, boleh dimaafkan sekali nih. Ke depan tidak boleh nih kalau kayak begini saya tadi kan nunggu dari jam 8.30. Ya. Udah Bagian Pak, tinggal 3. 18 aja lagi di cross check Pak, disamain barangkali ada yang salah klik. Oke. Nomor 18. Kalian jawabnya iya. Kan Baik Pak, kalian makasih Pak, menerima. sudah Pak. Ya, menandatangani surat pernyataan penerima KIP dan bermaterai. Ya. Apalagi, Bayu? Makasih Pak, sudah Pak, itu aja. Oke. 1 menit lagi. Oke, kalau tidak ada, ya yang terakhir. Ya, silakan saudara klik kalau sudah oke semuanya kirim. Ya. Jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai yang tidak ada yang terisi, dikirim. Nah, kemudian apakah hari Senin saudara ada kelas nggak? Ada apa nih? Ada kegiatan di kampus nggak? Hari Senin? Halo? Tahu Pak. Hah? Belum tahu Pak. Oh, mau UAS ya? Ya. Jika ya pada hari Senin saudara ada yang bertanya dari pihak Puslapdik terkait dengan program KIP, tolong sampaikan atau tolong jawab. Ya, terutama bahwa yang pertama nih, ATM saudara ada di saudara, buku rekening ada di saudara, ya, saudara masing-masing, ya kan? Pembelajaran, ya, sistem pembelajaran di sini sudah offline, artinya sudah datang ke kampus. Posisi saudara sekarang adalah semester 4. Jelas? Jelas Pak. Ya. Jadi jangan semester 5, semester 4. Ya, sesuai dengan Pededikti, ya. Kemudian kalau saudara punya prestasi, sampaikan punya prestasi. Ya. Kemudian kalau terkait dengan masalah pembiayaan tidak dipungut salah satu rupiah pun untuk masalah pembiayaan. Jadi saudara memang betul-betul ya mendapatkan hak bantuan ya biaya hidup ya yang langsung ditransfer dan dimanfaatkan untuk apa? Untuk penunjang pembelajaran seperti beli laptop, kemudian saya ini internet, upgrade komputer, beli printer dan seterusnya. Itu yang harus dijawab. Paham?
Paham, Pak. Ya, jangan dipinjam duitnya sama kakak, dipinjam duitnya sama ibu, dan tolong sampaikan kepada orang tua, ini saudara kan masih panjang nih, ada 4 semester ke depan, ya, ada 4 semester ke depan, di mana 4 semester itu saudara akan mendapatkan hak, yaitu berupa bantuan biaya hidup. Tolong sekali lagi sampaikan kepada orang tua bahwa ini bukan untuk keperluan orang tua, tetapi untuk keperluan belajar saudara, untuk keperluan kuliah saudara. Ya, pikirkan secara prioritas. Misalnya, apabila saudara perlu upgrade laptop, ya berapa yang didapatkan, punya tabungan dan seterusnya. Ya, paham? Ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bu Tati, mangga ada yang ditambahkan. Sudah cukup Pak Dian. Cukup jelas, Bu ya? Ya. Iya, harus tegas nih. Dengan anak-anak ini nih supaya jelas. Oke. Jadi kalau misalnya saudara ada aktivitas ke kampus pada hari Senin, dan ketika nanti ada dari pihak Puslapdik atau kementerian yang bertanya kepada saudara, sampaikan seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dian. Sebentar. Ini si Moro Ripadi. Kalau keep ongoing belum cair, bagaimana ya Pak? Mohon bantuannya. Pengisian harus jam sekarang. Nah, gini, ya, pastikan saudara harus fokus. Jangan mengisi sambil jalan, jangan mengisi sambil sambian. Harus fokus, takut salah. Oleh karena itu, kalau ragu, datang ke kampus. Makanya tadi, sebetulnya, saya berharap saudara itu langsung ngisi sesuai dengan petunjuk saya. Kalau saudara tidak ngisi saat ini, nanti saudara lupa dan seterusnya salah. Coba, Dini, dipastikan benar enggak? Dini. Dipastikan benar enggak kamu ngisinya? Iya, Pak. Kalau tidak fokus, datang ke kampus dah. Gimana, Pak? Kalau tidak fokus, kalau merasa ragu, datang ke kampus. Iya, baik, Pak. Ya. Oke, nanti ada di 207 ada Pak Bani ya, hubungi. Nah, itu yang belum cair, tadi udah dijelaskan. Mau Rivaldi, kalau keep ongoing belum cair, bagaimana? Tadi udah dijelaskan. Ya, bahwa ya kita sudah mengusulkan ke LDikti. Ya. Jadi sudah mengusulkan, tinggal ditunggu saja. Jelas? Rivaldi? Jelas, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, silakan Mas Yoga. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Dian Ade Kurnia telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami. Baik, demikianlah sosialisasi kita pada hari ini mengenai bagaimana cara pengisian instrumen KIP yang dilakukan hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.
Silakan Lab ya, karena ada yang lain akan masuk lagi.